Wajah merupakan salah satu identitas untuk kita mengenali seseorang. Ada beberapa ciri khas khusus yang unik pada wajah. Salah satunya pada bagian dagu. Michael Jackson, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Lionel Messi, bahkan Harry Potter dan Superman merupakan orang-orang yang memiliki belahan atau lesung pada dagunya. Menurut ahli wajah, bentuk dagu dengan belahan di tengahnya menandakan seseorang yang romantis, elegan, kreatif, dan senang menjadi pusat perhatian. Namun ia juga senang berfoya-foya dan terkadang tidak setia. Tidak hanya para tokoh dan artis luar negeri saja yang memiliki belahan atau lesung pada dagunya. Orang Indonesia pun juga ada yang memiliki ciri khas tersebut. Siapakah dia? Yang kadang bersemi, tapi ingat ke depan. Di hatiku sayang, yang terjadi. Hatiku sayang, untuk diketiknya. Mau dong sekali lagi tepuk tangan untuk Iis Sugianto. Mbak Iis, tadi di depan itu ada tentang itu loh, belahan lesung di dagu ya? Masih ya, Iya, makin ciri khas. Ciri khas. Silakan Mbak Iya. sambil duduk. Tapi itu memang pas lahir udah ada. Iya, kayaknya kan bisa dilihat waktu ada foto saya yang masih 9 bulan deh di situ ya. Itu kelihatan. Itu udah kelihatan. Tapi itu katanya ada cerita ini. Sopir taksi mengenali Mbak Iis Betul. dari sini juga. Iya, dari dagu saya. Ketika saya pertama kali tampil di acara TVRI, acara kenalan baru, saya pada saat itu sesudah itu besoknya saya pulang nggak dijemput sekolah, jadi terpaksa naik taksi. Walaupun saya dijemput sama pembantu juga, karena saya nggak dibolehkan naik taksi sendiri gitu ya. Terus kebetulan pas saya masuk, pembantu saya kan duduk di depan, saya di belakang. Terus supirnya gini, Neng yang kemarin nyanyi ya? Loh, Bapak kok tahu? Ya itu langsung ininya dagunya belah katanya. Jadi enaknya udah langsung ada tanda gitu ya. Iya. Oke, ini kita lihat dulu nih profil Iis Sugianto ya. Oke.
Iis Sugianto adalah penyanyi yang populer pada era 80-an. Perempuan bernama asli Kuspuji Istiningdia Sugianto ini mengawali karirnya sejak masa remaja. Iis pertama kali muncul di acara Kenalan Baru di TVRI pada tahun 1978. Setelah itu, Iis pun dikontrak oleh perusahaan rekaman Jackson Record untuk 2 album. Kemudian Iis diajak duet dengan Faris RM untuk albumnya Selangkah ke Seberang menyanyikan 2 lagu. Namun karir menyanyi Iis menemui masa keemasannya setelah ia bertemu dengan Rinto Harahap. Rinto berhasil memoles vokal Iis untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Album perdana Iis hasil kerjasama dengan Rinto Harahap adalah Jangan Sakiti Hatinya. Album itu meledak di pasaran. Begitupun album-album Iis berikutnya, seperti Nasibku Nasibmu, Bunga Sedap Malam, Aku Pun Ingin Cinta, dan lain sebagainya. Iis yang juga bersaudara dengan 2 penyanyi lainnya, Yayu Sugianto dan Nani Sugianto ini juga bermain film layar lebar, seperti Sejoli Cinta Bintang Remaja. Hai. Mawar. Aktingmu bagus sekali. Justru Insan yang mainnya lebih bagus. Aku sungguh-sungguh loh. Aku juga sungguh-sungguh. Puspa Indah Taman Hati, Bagaimana komentarmu tentang Kak Galih, Lin? Biasa aja. Jangan bohong, jawab yang jujur. Aku bicara sejujurnya. Biasa-biasa aja. Kok pasti naksir? Ah, enggak. Habis kok nggak mau terus terang sih? Setiap wanita normal pasti akan bilang Kak Galih itu caem. Pendapat orang kan berbeda-beda. Itu penilaian umum, tak bisa diganggu-gugat. Jangan Sakiti Hatinya, serta Seindah Rembulan. Sebagai penyanyi tenar saat itu, Iis Sugianto menjadi semacam trademark penyanyi wanita untuk lagu-lagu pop manis di era 80-an. Mbak Is, Ya. itu tadi ada film, Mm-mm. sama ada lagu-lagu ya. Iya. Total udah ada berapa film dan berapa album sih? Album mungkin saya juga taunya dari RRI ya, karena nggak pernah ngitung. Waktu saya terakhir diwawancara di RRI, mereka bilang album saya ada 36. Itu termasuk daerah dan Iya, juga lagu daerah semuanya. dan duet-duet dan yang kolaborasi gitu. Ada banyak cerita dari Iis Sugianto ini, terutama gimana awal karirnya dulu sampai dengan hingga bisa menjadi seperti ini. Kami kembali saat lagi. Mbak Fia di depan. Until the earth. Dulu tikungannya sampai yang gini loh, Bu. Darimu mama. Hai. Mawar. Aktingmu bagus sekali. Justru Insan yang mainnya lebih bagus. Aku sungguh-sungguh loh. Aku juga sungguh-sungguh. Di hadapanku sealim, tapi di belakangku taubahnya seperti buaya darat. Kau menuduhku tanpa alasan. Jangan mungkir. Kemarin aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau berpelukan dengan wanita lain di taman. Apa itu namanya setia? Kat! Bagaimana komentarmu tentang Kak Galih, Lin? Biasa aja. Jangan bohong, jawab yang jujur. Aku bicara sejujurnya. Biasa-biasa aja. Kok pasti naksir? Ah, enggak. Habis kok nggak mau terus terang sih? Setiap wanita normal pasti akan bilang Kak Galih itu caem. Pendapat orang kan berbeda-beda. Itu penilaian umum, tak bisa diganggu-gugat. Semua yang terjadi ini gara-gara aku dengan Nita. Kalau saja aku dengan Nita tidak maksa kau ikut dengan Awang. Alah, gitu aja kok dipikirin. Yang sudah-sudah, pokoknya kalian gak sahabatku. Masih lugu banget ya. Masih lugu Iya. banget, jadul ya. Jadul banget. Tapi tuh pada saat itu Mbak Is lagi suka-sukanya sama bintang film mana gitu Mbak? Pada saat lagi Pada main film. saat itu ya senang Marano Mayesi. Iya Karena kan? lagi jadi idola remaja Iya, juga idola ya. remaja juga. Dan itu Mbak Is udah suka dari Kecil.
Dari kecil. Iya dari kecil sebelum saya nyanyi dan main film, saya udah minta tanda tangan Yesi Gusman, Rano Karno, Ngejar ternyata kemana itu? ya ke rumahnya lah. Wow. Iya lucu ya, ternyata terus ketemu jadi temen. Mm-mm. Dan akhirnya waktu itu kan lagi musim-musimnya nyanyi, ngedance, Betul. ngegeng, Iya gitu. bikin nama Iya, grup gitu. Betul, aduh kok tahu sih. Jadi tahun-tahun itu Iya. soalnya. Jadi saya punya tetangga. Aha. Tetangga sebelah kiri saya namanya Vira, tetangga sebelah kanan saya namanya Farah. Jadi kita bikin grup Favisi. Wah, singkatan dari bertiga. Singkatan dari bertiga. Abis Faviis kan jelek, jadi Favisi deh. Terus kita latihan nari nih, latihan nari sampai manggung kemana-mana loh. Kalau di lingkungan RT sih lumayan ngetop, Favisi gitu. Woi. Itu SD loh. Heeh. SD lucu banget ceritanya. Kalau mau bikin baju juga ngirit-ngirit, baju seragam. Gimana caranya bilang sama mami nih mau bikin seragam. Udah dikasih uang, pokoknya sedikit aja berapa gitu lupa saya 50.000. Terus ya gimana dong, udah deh beli bahan belacu aja, Mm-mm. bahan belacu aja. Terus kata tukang jahitnya, Neng gak muat nih bahannya, ya udah sependek-pendek deh sampai udahnya kelihatan. Tapi ibu-ibu pada pengen lihat nggak kalau Isugianto ngedance? Gimana ya? Ayo Bu, kita kasih semangat. Aduh mestinya ada teman saya yang itu. Nggak apa-apa, diingat-ingat aja. Pokoknya kayaknya gerakannya gini-gini. Sat, gitu. Iya. Lagi gimana? Aduh, kayaknya mesti set gitu. Oh. Masa gerakannya cuma satu enggak kan? Aduh, banyak. Nah, ini dia nih. Vira gila loh. Ini nih, ini yang menciptakan tarian yang mesti tanya sama dia. Ayo gerak Mbak Vira. Oh. Berdua. Ya ampun. Silakan berdiri di depan Alhamdulillah. berdua. Terus kasih gerakan-gerakan waktu itu tuh seperti apa? Aduh, Di sini, iya, di sini. oke. Mbak Vira di sini. Oke. Waktu Ayo. itu kan dia yang ngarang nih. Oke. Dia jago. Belum masih Oke. segini Bu, ibu-ibu. Vira di ya. depan, di depan. I feel the earth. Dulu tikungannya sampai yang gini loh Bu. Lagi yang lain, gerakan yang lain. Oh, nggak ada lagunya ya. Ya, mesti ada lagu. Ya udah sambil Ayo. nyanyi nggak apa-apa. Gimana sih dulu ya? I feel the earth Dia yang ngarang nih. on the my feel. Ya, Iya. gitu. Terus Pelatnya minjem lagi ya. terus yang gini-gini. Wah, pokoknya udah deh. Gimana? Lumayan terkenal loh dulu selingkungan RT Favisi. Kita zaman dulu udah Dibayar. di itu convention hall loh, Anita Rahman. Walaupun dibayarnya pakai hadiah ya, Ya Fit. Allah. Tapi Sampai nggak ban apa-apa. belacu Mbak, kurang ya. Jadi model army look ibu-ibu. Jadi model, udelnya kelihatan. Karena bahannya kurang. Mbak Vira, Mbak Is silakan duduk. Ayo, Ini makasih. punya cerita apa aja sih zamannya itu, Mbak Vira? Kan bertiga nih, satu lagi. Iya, Satu Farah lagi di di Dubai. Oh, tapi Mbak kalau Is. ketemu bertiga dance langsung, dance Iya. bertiga. Oh iya. Pasti ada jadwalnya, dia udah calling-calling. Ayo kita latihan biasanya. Aku kan- les biasanya. Oh dia tuh dari kecil udah disiplin. Emang kalau udah punya sesuatu ya harus gitu. Disiplin apa? Oh apa misalnya? aja dalam Contoh. pelajaran coba. Oke. Lagi kita main dipanggil lah dia. Mbak Iis guru les udah datang pulang. Terus mau kurus dari dulu diet bisa kita makan di depan dia. Makanannya enak-enak tetap aja. Tanya Kan minum. masih kecil. Iya udah diet, udah SD, tahu. SMP? Iya. Wow. Tapi Bu, ciri khasnya kalau mandi airnya dikit Bu. Biar nggak ember tapi tetap wangi. Dasarnya apik ini. Jadi udah disiplin, udah Udah luar biasa. dari kecil. Oke. Heeh. Iloi. Kelihatan. Apa aja. Eloe. Aku pikir dia tuh ditelepon aja ternyata mendarat. Oh, Ya ya Allah. Allah. Sampai bingung pakai baju apa Bu aku. Ini berdua nih kalau udah ketemu pasti rame banget ya. ketawa-tawa. Dia dulu ya kalau kecil waktu kecil itu jago naik pohon jambu Mbak. Ya Allah, batang yang udah mau ini nih doyong gitu Bu. Tetep loh paling jago, ngambil jambunya tuh yang waduh. Pinter. Tapi bukan jambu kuning-kuning. tetangga nyolong. Tetangga sampai Jambunya diginiin pakai galah. Turun ayo, turun. Rumahnya Yang dia. yang punya jambu. Rumah aku sama tetangga aku ya. Enggak Jagonya mesti di situ. ini. Di Cirebon rumah kakekku
juga hobi banget naik pohon jambu, udah sampai tinggi Jangan salah banget. loh. Sampai tinggi. Sekarang kan ini ya Iya, feminin, gitu ya. feminin, bicara Dulu tomboy, teratur. pakai seragam sekolah Mbak, sampai kesangkut robek terus itu. Bawahannya benar dia di Tarakanita kan ya ampun. Nggak nyangka Iis Sugianto. Iya. Tapi Iis Sugianto ini nggak bandel, Nggak. anak yang memang baik, penurut, Baik, benar. disiplin. Heeh. Baiklah. Jadi Alhamdulillah. karena papinya juga disiplin ya, jadi Mbak Is ini kebawa Tatut soalnya. tatut. Masih banyak cerita yang lain soal Iis Sugianto sesaat lagi. Yang belum mungkin. Ya astagfirullah. Oh tadi nggak ngomong di rumah. Ya Allah, Mbak. Lagunya hit semua ya Mbak ya. Alhamdulillah. Itu zaman itu nganter-nganter tahun 80-an gitu yang nganter-nganter ke sana sini. Mami, Aha. selalu mami, Selalu. selalu mami, Kalau manggung dimanapun selalu sama selalu Mami. mami sampai kira-kira tahun 90-an baru uak saya. Mhm. Kenapa Gitu. Mami Mami nggak? udah kayaknya terlalu capek ya, dia memang banyak ini keluhan penyakit. Jadi saya juga khawatir, lebih baik uak saya lah yang temenin. Tapi banyak hal mungkin pada saat itu yang dialami Mbak Is sama Mami ya. Iyalah. Misalnya makan disuapin gitu. Iya, Mami tuh orang yang tersabar di dunia deh. Mungkin bisa tanya teman saya Vira ya. Mamiku bagaimana menghadapi anak-anaknya 8 orang ya. Gak pernah marah, tidak pernah mengeluarkan suara yang keras. Selalu support. Apapun, mungkin anaknya salah pun selalu dia bilang, selalu memaafkan, selalu mendorong dan selalu percaya bahwa anaknya tidak salah dan tidak nakal. Itu yang membuat saya selalu ingin menunjukkan yang terbaik, selalu. Dan semangat terus sampai detik ini ingin sekali tetap bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Sudah terpenuhi semua itu Mbak atau masih Masih ada belum, yang masih terus ingin membahagiakan mereka sampai akhir hayat mereka. apalagi yang Mbak Is merasa belum? Terus aja rasanya masih kurang. Sebagai anak gitu rasanya, aduh pasti saya masih kurang, masih banyak salah gitu. Mhm. Yang sangat ingin Mbak Is lakukan apa untuk Mami? Yang belum mungkin. Ya astagfirullah. Kok tadi nggak ngomong di rumah? Ya Allah, Mbak. Apa Mbak yang paling ingin dilakukan Mbak Is untuk Mami? Apa ya? Masih ingin aja terus tetap menjadi apa ya, anak yang baik, hati-hati dalam melangkah,
dan menjaga nama orang tua, tetap ingin berprestasi, selalu begitu. Dan mereka lah semangat saya, selain anak-anak ya. Ibu, kalau ingat ke zaman itu kan dunia tarik suara, dunia panggung itu kan luar biasa, Bu. Iya. Ibu jagain Iis terus-menerus Jaga kemana-mana. terus kemana aja saya jaga. Apa kekhawatirannya apa, Bu? Sampai ditempel terus. Khawatirannya ya takut ada apa-apa aja, soalnya kalau kita dampingin kan dia melangkah salah, kita tegur gitu. Tapi alhamdulillah selama itu dia nggak pernah bikin repot maminya. Sempat ada cerita yang ingin kami gali lagi, awal-awal rekaman itu gimana? Mungkin Ibu bisa cerita awal-awal rekaman dulu? Awal mengenai apa? Rekaman saya, Oh, awal waktu rekaman, dia pertama kali rekaman di Jackson iya Record ya. Jackson Record. Jackson Record. Langsung- Lupa ingat Jackson Record. Setelah itu baru ke Baru ke Lollipop, Lollipop. baru sama Bang Rinto. Tapi katanya yang disuruh nyanyi itu sebetulnya bukan Iis ya? Iya, justru waktu itu Mami mau mengorbitkan lagunya kakak saya, Yayu. Makanya dipanggil Om Yasir Syam untuk mengorbitkan lagunya Yayu. Saya yang mencontohkan, nih loh lagunya Yayu Om. Gimana ya Om, ada yang kurang apa gitu. Oh udah bagus kok Ibu, tapi anak yang ini juga berbakat gitu. Katanya Mesir, oh ya mau tes TV nggak? Mau gitu. Aku bilang, Mam ayo dong masuk TV, mau gitu. Tapi nggak jadi putrinya yang lain yang mengorbit, nggak masalah juga ya, Bu ya? Nggak masalah, Yayu kan akhirnya juga nyanyi juga. Dia galak loh ngajarnya. Galak gimana? Galak banget pokoknya kalau ngajar dia galak gitu. Takut Misalnya- saya. Misalnya kalau gimana tuh contoh galaknya? Kalau ngajar kurang keras gitu. Kurang mesti ada sentinya gitu, ininya mangapnya gitu kan. Terus tapi ya saya juga berterima kasih karena Om Yasir. Waalaikumsalam. Om jangan Yasir tidur dibilang aku galak nih. loh. silakan. Aduh alhamdulillah Om Yasir gemuk, sehat ya. Aduh. Alhamdulillah masih panjang umur. Iya duduk kan Om. nggak bisa Ibu. jalan. Iya lemes, masih lemes. Kok Sama Toto udah Mawati, sepuh ya? Iya sama-sama. Sama-sama. Sinian Mam. Om Yasir iya dulu galak. Ya Allah. Iya disiplin. Iya kalau galak tuh memang dasarnya begitu. Gemeteran kalau nyanyi, aduh takut gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau nggak begitu mungkin Is nggak begini ya Om. Ya kalau Iis sebenarnya dari murid saya yang paling cantik dia. Wah, iya itu pasti. Paling Yang lain cantik. ada tapi tidak seperti Iis. Gitu ya. Apanya cantiknya? Baik wajah, penampilan, cuman itu. Nyeng, Apa tuh? cengeng. Sedikit dikerasin, ngadunya kayak isi saya gitu. Oh betul, aku sama Tanto, Om Yasir galak, udah biarin aja katanya. Ya itu. Jadi kalau dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi yang lain, Bandel. Bandel, dimarahin juga tetap aja tegar gitu. yang lain. Iya. Oke. Terus tapi paling cantik ini. Paling cantik ini. Aha, terus paling apa lagi? Gini ya, kalau Hetty itu terlampau, bagaimana ya? Hetty juga muridnya Hetty Kusendang, muridnya. Kalau dibandingkan Hetty memang itu sih bantingan gitu kata orang. Tahan banting. Tahan banting. Oke. Ya. Kalau Pak Iis itu memilih harus lagunya lembut. Nggak bisa juga kayak penyanyi yang biasa itu. Penyanyi yang biasa itu nggak bisa kalau Iis. Harus yang lembut, yang menjiwai gitu loh. Sesuai dengan ininya mungkin ya Om ya. Betul. Tapi waktu itu Om udah lihat bahwa ini bakal laku di pasar gitu. Gini ya, sewaktu Iis les itu mungkin 9 atau 10 penyanyi yang satu masa belajar, semua berlainan. Iis di tesnya, satu pemalu, nyanyi di belakang organ. Saking Mau dites. pemalunya. Iya, waduh, saya sampai, loh kamu kok di situ nyanyi? Bingung, aduh, itu saya bingung itu Iis.
Terus tapi saya dengar dia nyanyi terus, dia terus nyanyi terus, mamanya gitu. Ini suara kok spesial banget, saya belum pernah dengar nih. Ini yang namanya bahan yang sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu aja yang saya ambil garis besarnya Iis ini. Makanya bisa jalan. Sebab yang lain kan galak-galak, suara power semua. Datang lembut, jangan kau sakiti hati. Itu lagunya Rinto itu. Pandai dia. Nah, terlepas dari waktu itu ada larangan gitu ya, sampai lagu-lagunya Mbak Is nih ada apa diterjemahkan ke lagu-lagu daerah ya? Ada Ada beberapa juga, yang dinyanyikan dalam bahasa daerah ya Mbak ya? Iya. Bahasa daerah apa aja tuh waktu itu Mbak? Kayak Sunda, Jawa. Aha. Lagu yang mana yang dinyanyikan? Pasti jangan sakiti hatinya ya. Itu terus. Iya, tapi bukan saya yang nyanyiin. Oke. Penyanyi lain. Dan pada Mhm. saat itu saya tahu banget produser mencari penyanyi yang berciri khas seperti suara saya. Banyak banget. Ya Om ya? Ya, zaman dulu penyanyi itu asal baru datang, bisa nggak suara kayak Iis? Semua kok ke situ larinya. Kiblatnya itu loh, bingung. Karena pasar pada saat itu kan memang lagi booming lagu-lagu saya. Dan aku protes juga ya kalau pada saat itu sampai dilarang karena selera kan nggak bisa dilarang. Selera kan Iya. orang membeli Betul. gitu. Oke. Nah, mau dong denger salah satu lagu Mbak Is atau suaranya Is Sugianto gitu ya, tapi lagu daerah. Lagu daerah ya. Ah, ah. Boleh? Jadi namanya Mbak Is Sugianto ini kan Kuspuji Istining Dia. Nama kecil panggilannya Iis dari Istining Dia. Betul. Kemudian tambahan Sugianto, nama bapak ini Nama gitu papi, ya. iya. Diambil untuk belakangnya. Iya. Nah, ini kan ibu dan bapak ini punya 4 putra dan 4 putri. Iya betul. Yang jadi penyanyi ada berapa orang? 3 ya. Yayu, Nani, saya. Jadi kalau hari Minggu Yayu manggil kita semua dengan intro. Dia tiba-tiba main intro lagu, pasti saya keluar kamar udah dengan nyanyi. Itu manggil tuh dalam rangka apa? Kalau Nggak misalnya apa-apa, dia pakai- main aja. Dia tiap hari kan main piano. Saya, Yayu, Nani, gantian aja main piano. Nanti kalau begitu Yayu udah tahu nih, ada Iis di rumah atau ada Nani. Ya udah, dia ini aja main piano dengan intro lagu, pasti saya udah buka pintu dah nyanyi. nyanyi udah kayak di film-film. Dia waktu itu kan ciptain lagu kayak gini. Desember di bulan suci, di waktu ku mengenalmu. Jadi dia udah intro jeng 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 jeng. Jadi saya udah buka pintu udah Desember di bulan suci gitu. Dia udah Termasuk Mbak juga ikut. siapa? Nah, Oh ya Allah, kamu sampai datang. Oh iya dong. Aduh, adikku yang paling baik ini, Masya Allah. Nan, Udah deh ya nanti Allah, mewek nih, mewek udah. loh, emang kenapa Oh, mewek-mewek? suka gitu kalau ketemu jadi haru biru gitu. Haru biru. Ya Allah, Setiap Neni. ketemu, Iya, udah ya nanti aja. tiap ketemu apa sih Mbak yang bikin terharu? Nggak tahu ya, batin kita sangat dekat ya. Walaupun Nani sekarang berjauhan tinggalnya di Palembang, aku udah gemeteran. Aduh Nani ya Allah. Ikut waktu masih lagi luar biasa konser ke sana sini. Oh Mana iya, nih ikut? saya termasuk penggemar. Jadi dulu waktu dia muncul, karena saya jaraknya jauh sekali dulu kan, dicuekin sama dia dulu kan 4 tahun gitu. Tapi saya peneliti yang paling jujur. Ya, betul. Jadi saya udah begitu dia muncul selalu nggak diajak pun ikut gitu. Ngikut. Jadi Mbak Is syuting di mana sama supir langsung nyusul ke lokasi. Saya perhatiin aja walaupun nggak ditanya sama Mbak Is gitu dulu karena jaraknya jauh kan ya. Nggak ditanya, tapi saya selalu perhatiin gitu. Mbak Is bagus ya, emang saya lihat tuh bener di antara yang lain emang punya kelebihan gitu. Mbak pernah konser bareng ya? Sering, Sering sering ya. lah. Kita ke Malaysia berapa kali ya Mbak Iya. Is ya? Keliling-keliling pasti sama Mami ya. Iya. Kalau di tempat yang masih ingat peristiwanya sampai sekarang gitu karena
aneh begitu misalnya. Nani aja deh yang ceritain. Oh iya, zaman dulu kan kita show-nya ala kadarnya gitu di panggung terbuka kayak gitu kan, suka di lapangan yang lightingnya juga ya begitu, tapi kan tetap aja banyak yang nonton gitu ya karena Di lapangan terbuka artis ya? baru datang kayak gitu kan. Terus ya kita nih satu keluarga pada takut sama yang terbang-terbang itu loh. Contoh, Ya kayak apa ya? Belalang, kayak laron gitu loh. Jadi kan binatang-binatang malam tuh apa sih Bu Yu yang kayak kumbang kayak gitu lah gitu, ya, yang gede-gede yang lagi. suka, yang suka ngejar cahaya gitu iya, kan. padahal di Laron panggung ya? kan, iya padahal di panggung kan memang tempatnya cahaya. Jadilah kita makanan belalang dan apa kan. Aduh, nanti Itu ceritain tuh. yang nggak jadi nyanyi binatang. itu serius di depan penonton segitu banyaknya? Iya, tapi semua jadi Malah ketawa. kayaknya kita ngelawak gitu, padahal emang takut banget. Terus sama panitia nggak mau kalau belum hilang itu nggak mau nyanyi gitu. Ya udah akhirnya nyanyi tapi begini-gini. Nyari-nyari. Sempet sampai ini enggak apa masuk gitu kan nyanyi kan Sempet. mulut Nani terbuka. masuk. Sempet Tua, sampai yang tua gitu. bukan masuk ya, jadi kayak nabrak, kita kan perasaannya masuk, jadi sempet ke baju gitu ke rambut. Aku Ya, itu. trauma gitu kan jadinya. Aku dong Nan Oh, waktu itu kan. Jadi nyanyi, saya tahu ada binatang, saya pakai long dress. Ibu-ibu coba ya bapak-bapak, naik binatang di kaki kita, kita sementara masih nyanyi. Gimana? Gak mungkin kan kita berhenti. Jadi saya gini, saya contohin ya. Saya gini, jangan kau sakiti. Udah, saya nunggu sampai dia naik ke atas karena saya nggak mungkin gini kan. Aduh ini binatang pasti. Pas saya giniin kan, gede Kena ya? banget nih, gede. Saya tahu gede tapi saya nggak Langsung mungkin diremes bisa ya berhenti. Mbak Is ya? Saya langsung kerek, saya remes. Padahal gimana? Abis gimana dong? Saya remes kerek gini. Jangan kau sakiti hatinya. Aduh bingung pas selesai gitu, saya jalan ke dalam, saya giniin, hati hancur tau gak sih? Aduh. Dan ternyata setelah dilihat binatang apakah Aduh itu? belalang yang besar mbak. Aduh yang hijau kuning gitu. Bikin kapok nggak? Ya Nggak enggak, juga, ya, enggak itu lah. kan langsung lupa gitu habis selesai itu. Seru malah ketawa-ketawa. Selesai bayaran langsung lupa. Kan biasanya gitu kan seru-seruan gitu, Seru, malah habis jadi itu cerita gitu, malah ada cerita kenangan yang pulang malah aneh ya. cerita sama mami sama ada binatang ada gini-gini gitu. Oke. Kalau di luar keluarga, motivator terbesar itu siapa? Kalau orang nggak ada deh kayaknya selain keluarga siapa ya Nan? Iya. Atau yang ini salah satu motivator nggak untuk Mbak Is dan Mbak Nani ya? Kita lihat ya berikut ini ya. Pribadi yang baik, yang anggun, yang kalau berupaya lebih sedikit, lebih keras untuk lebih bersabar dengan dirinya sendiri, Mbak Iis bisa menjadi pribadi yang sangat charming. Diidolakan itu perasaan yang paling membingungkan. Satu, kita tidak tahu kualitas apa yang dilihat, tapi terima kasih Mbak Iis. Kalau ada quote-unquote mengidolakan, berarti sebetulnya kita sama. Karena orang tidak mungkin menyukai orang yang sifatnya tidak sama. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena ada yang saya sampaikan itu diterima oleh Mbak Iis dan sahabat saya yang lain sebagai pemberitahuan untuk memperbaiki diri. Semua itu juga bukan teori, tetapi semua adalah pengalaman hidup saya. Untung sekali kita mengenali kebaikan dalam kalimat orang lain lalu segera bertindak. Karena banyak orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Mbak Iis Sugianto yang kami cintai, izinkan saya agak lebay meskipun Ibu Nita, istri saya mengatakan saya tidak perlu mengatakan saya lebay karena saya memang aslinya lebay. Mohon nyanyikan untuk kami semua, bahagiakan kami dengan suara emas Mbak Iis dengan lagu Jangan Sakiti Hatinya. We love you, Mbak Iis. Aduh kok sampai lupa ya Allah. Ya Allah. Akan Ini dipenuhi bukan nggak motivator permintaan kita ya, motivator orang Bener, banyak bener. gitu. Dia memang idola saya dan selalu kata-katanya saya save. Saya save di handphone dan Baik, ketika gitu. saya galau, ketika saya perlu motivasi untuk berpikir positif, selalu saya lihat itu.
Aduh, menyejukkan. Apa kata-kata yang Mbak Is sering baca, sering Yang paling saya ingat, kau kau tahu, kau mencintai seseorang jika kebahagiaan dia adalah kebahagiaan kamu. Wow, sampai segitunya kalau Pak Mario Teguh tahu nih ya, Iya. sebetulnya kami mengundang Pak Mario Teguh juga untuk sini demi untuk Mbak Iis Sugianto. Oh, yang bener. Tapi sedang di Hong Kong. Jadi yang tadi itu kami rekam. Oh gitu, ya Allah, terima kasih Ada banyak. permintaan terakhirnya tadi. Iya. Tolong nyanyikan lagu Jangan sakiti hatinya. Mau dipenuhi nggak permintaan ini? Oh mau dong. Aduh Pak Mario. Kapan ya bisa ketemu? Kapan ya bisa ketemu? Salam buat Ibu Lina. Oke, duet boleh sama Mbak Nani? Ayo. Lagu ini? Ya udah. Ayo. Siapa takut? Oke, ini adalah persembahan terakhir ya Iya. dari Iis Sugianto di 1 jam lebih dekat. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Silakan. Kau ingat sayang, gadis yang pernah kau sayang. Cintanya kau berikan dia janji, kau berikan dia cinta yang indah. Sayang, tentang rembulan yang indah, lagu indah darimu. Kalian mimpi, kau berikan dia senyum.